Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Solihin, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 2 Pamekasan. Sekaligus peserta PBG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Madura dengan nomor peserta 352817001800, NIM 2538110201. Hari ini saya akan berbagi praktik pembelajaran materi pendidikan agama Islam tentang risalah pernikahan untuk kelas 11 fase F dengan menggunakan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning dan pendekatan deep learning. Seperti apa dan bagaimana? Mari menuju kelas saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Guru memasuki kelas dengan mengucapkan salam dan menyapa siswa. Hal ini dilakukan agar ikatan komunikasi berjalan dua arah untuk pembelajaran yang interaktif. Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Baik. Semada. Alhamdulillah. Baik anak-anakku, untuk memulai untuk menghadirkan kesadaran siswa secara utuh baik lahir maupun batin, berdoa bersama sangat perlu dilakukan. dengan berdoa bersama, kita baca Al-Fatihah untuk ayah ibu kita, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat, diberikan kemudahan segala urusannya dan senantiasa dalam keberkahan. Begitupun Bapak Ibu guru kalian semuanya dan kita yang hadir pada pagi hari ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Aldi Septian Mirza. Setelah mengisi jurnal kelas dan mengecek kehadiran siswa, Kalian guru perlu melakukan kegiatan apersepsi, telah belajar tentang yakni menghubungkan pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran baru yang akan dimulai. kalian dapat dari pelajaran itu. Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita untuk menjaga hubungan baik antar sesama manusia. Hari ini kita secara fokus akan membahas hubungan manusia, tapi fokusnya adalah hubungan antara pria dan wanita. Bab kita adalah tentang munakahat, yaitu risalah pernikahan. Baik anak-anakku sekalian, untuk masuk ke dalam bab itu. Baik, ada yang tahu tentang Pertanyaan pemantik apa? perlu diberikan untuk merangsang siswa agar penasaran dan ingin belajar lebih lanjut tentang beberapa hal terkait materi yang akan disampaikan. Atau lihat orang Bisa dengan kuis interaktif ataupun dengan pertanyaan lisan kepada mereka. dengan Fulana binti Fulan, dengan mas kawin, seperangkat alat sekolah dibayar tunai. Sesekali gitu ya. guru menyampaikan dengan anekdot untuk mengurangi ketegangan saat mereka menyimak apa yang disampaikan. Ya, Hal ini diperlukan agar keceriaan mereka dalam belajar tetap terjaga. Mereka bisa menikmati pembelajaran dengan menyenangkan. bisa diperhatikan, apakah kita bisa menikahi siapa saja yang kita cintainya? Alasannya? Karena mencintai itu hak asasi, Pak. Iya. Apa lagi? Nanti itu yang akan kita pelajari. Hari ini kita akan mempelajari beberapa hal. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai sangat diperlukan untuk mengkondisikan kesadaran penuh siswa bahwa mereka memiliki tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Hakikat dan Setelah itu, guru melakukan beberapa langkah sesuai sintaks pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, guru menghadirkan beberapa masalah untuk dipecahkan. Pada tatap muka hari ini, sebagai permasalahan yang dihadirkan adalah terkait topik sebagaimana tujuan pembelajaran yang telah disampaikan. kita bahas, kita lakukan eksplorasi. Yang kedua, guru mengorganisasikan siswa ke dalam beberapa kelompok belajar dengan permasalahan masing-masing yang telah ditentukan. Tujuan pernikahan.
Siap ya? Silakan, baik dari buku paket maupun dari manapun kalian bisa dapatkan informasi itu. Nanti diringkas untuk dipresentasikan ya. Kelompok 2, silakan telusuri, lakukan literasi. Dari masalah kita belajar. Mari sahabat, kita bermula belajar penuh kebermaknaan. Dari masalah yang nyata dicari bersama cara pecahkan. Oh ya, silakan. Yang ketiga, guru memberikan bimbingan dan mengarahkan siswa baik secara individu maupun kelompok melakukan literasi dan penelusuran informasi, mendiskusikannya, dan berkolaborasi dalam memecahkan permasalahannya untuk kemudian dipresentasikan nantinya kepada kelompok lainnya. Dan cermat, belajar aktif dan giat, bekerja dalam kelompok kecil, berbagi dan saling percaya. Pengetahuan bukan sekadar, tapi terapkan dalam nyata. PBL kan membawa Silakan ditelusuri ya. Nanti ada berapa simpulkan. Siap-siap. Ada lagi yang lain? Hadirkan masalah, lalu organisasikan belajar siswa, memberikan bimbingan dan arah, berkolaborasi pecahkan masalah. Siswa kumpulkan data telah fakta, tukar pemahaman, hasilkan karya muhasabah. Proses belajar bermakna, membekas tak berlalu begitu saja. Guru bukan pusat ilmu, tapi pelita penuntun langkah, memandu jalan pencarian, menjaga semangat bertahan, bukan memberi semua jawaban, tapi mengajak untuk bertanya, menjadi teman berpikir siswa dalam belajar sepanjang masa. Sekalian, cukup. Kita akan sama-sama mendengarkan presentasi tentang beberapa hal yang tadi sudah dibahas dalam kelompok. Sama PBL kita bisa menjadi insan mulia penuh makna. Baiklah, mari sama-sama kita dengarkan pembahasan dari kelompok. Yang keempat, 1. guru memfasilitasi dan memoderasi kegiatan elaborasi dan desiminasi solusi pemecahan siswa dalam kelompok dan mengeksplorasi lebih lanjut dengan diskusi kelas. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang dibacakan oleh Maya. Hakikat pernikahan. 1. Pengertian pernikahan. Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga dan bahasa. Pernikahan adalah sebuah ikatan suci yang menyatukan laki-laki dan perempuan dalam hubungan yang sah, baik secara lahir maupun batin. Pernikahan menghalalkan hubungan keduanya, menjadi dasar terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak dengan tanggung jawab. Tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Baik, tepuk tangan dulu untuk presentasinya. Saya mau bertanya, bagaimana pernikahan dapat meningkatkan tanggung jawab sosial dan moral? Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab pertanyaan dari Desi. Pernikahan dapat meningkatkan tanggung jawab sosial dan moral seseorang melalui pembentukan keluarga, peningkatan kasih sayang dan empati, serta peningkatan tanggung jawab terhadap pasangan, keluarga, dan masyarakat. Juga dapat mendorong individu untuk lebih bertanggung jawab dalam berbagai aspek kehidupan, seperti keuangan, pendidikan, dan kesehatan. Ya, bagaimana? Betul ya, jadi memang benar
status sosial seorang sebelum dan sesudah menikah pun juga. Dia harus nafkahi istrinya, dia harus ngayomi keluarganya. Ini apa? Seorang yang sudah menikah tentu jauh berbeda dengan mereka yang belum menikah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjut dengan kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, silakan kembali. Baiklah, kita dengarkan sama-sama presentasi dari kelompok 2 tentang dalil dan hukum pernikahan. Silakan kelompok 2 untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang dalil pernikahan. Dalil tentang pernikahan bisa dijumpai di Quran Surah Ar-Rum ayat 21, hadis riwayat Al-Bukhari. Hukum pernikahan. 1. Sunnah. Menikah diperuntukkan bagi orang yang memiliki kemampuan untuk menikah, baik secara lahir maupun batin. Menikah diperuntukkan bagi orang yang memiliki kemampuan untuk menikah, baik secara lahir maupun batin, sehingga apabila tidak menikah, dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Seseorang dihukumi mubah untuk menikah apabila faktor-faktor yang mengharuskan maupun yang menghalangi terlaksanakan pernikahan tidak ada di ketentuan agama. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Adakah pertanyaan? Baik, saya ingin berkenalkan, nama saya Reza Restarani Wersono, absen 14. Saya ingin bertanya, apa hukum tentang kasta-kasta dalam pernikahan? Baik, pertanyaan yang menarik ini tentang kasta ya. Apakah Islam ada kasta atau bagaimana? Mari kita simak penjelasan dari pemateri. Silakan. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jadi, kasta. Hukum untuk pernikahan di dalam Islam itu tergantung dari niat seseorang yang akan menikah. Jadi, kasta itu di dalam Islam tidak ada. Bagaimana? Islam itu tidak mengenal yang namanya kasta. Apakah dari keturunan orang kaya atau miskin, raja atau rakyat jelata, ulama atau bromocora, terserah. Mau menikah dengan siapapun asal tidak dilarang oleh ketentuan syariah, sah-sah. Yang dinilai tentang hukum pernikahan adalah betul tadi yang disampaikan, niat dari pernikahan itu sendiri. Bahwasanya hukum pernikahan asalnya mubah, mampu atau tiada mampu dan tidak butuh. Artinya dia nggak butuh menikah. Dosa orang nggak menikah itu. Ya. Yang kedua, sunnah. Bagaimana kalau sunnah itu? Keadaannya. Dua insan laki perempuan secara sakral ya. Tapi niatnya dia nggak akan bersatu, hanya sementara saja. Setelah itu nanti saya tinggal, maka haram hukumnya ya. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali ke. Setelah kalian tadi menyimak pemaparan dari kelompok 1 dan 2, sebelum kita lanjut pada ibu sekalian, kita lihat sejenak. Mari kita dengarkan, simak liriknya. Ice breaking perlu diberikan agar siswa tetap bisa menikmati kegiatan pembelajarannya. Dengan mendengarkan lagu di mana lirik yang disarikan dari topik pembelajaran akan membuat pelajaran lebih bermakna dan menyenangkan. Pernikahan. Baik. Kita simak dulu ya. Secara bahasa ia bermakna saling terikat dan menyatu. Islam ajarkan ikatan cinta pria dan wanita dalam syariat bersatu. Secara istilah itu akad suci yang halalkan hubungan dua hati, membangun rumah tangga yang hakiki. Itulah hakikat pernikahan sejati. Pernikahan bukan sekadar janji suci, tapi mitsakon halisya yang tinggi.
kasih sayang tumbuhnya cinta sejati dalam keridoan dan rahmat ilahi. Diciptakannya pasangan dari jenis kita agar tumbuh ketentraman hati, peroleh sakinah, mawadah warahmah, satu di antara banyak tanda kuasanya. Dalam naungan kasih ilahi, terikat janji agung dua hati, bukan sekadar rasa penyenang, namun ibadahkan lebih tenang. Pernikahan bukanlah mainan, melainkan penyempurna iman. Mitsakan gali janji suci di hadapan Allah, saksi abadi. Hukum nikah asalnya mubah, mampu atau tiada dan tak butuh. Mampu belum butuh jadi sunnah, mampu dan perlu maka wajib. Haram bila niat tuk jalimi pasangan, makruh bila tak tentu tapi menggebu. Itulah 5 hukum pernikahan Allah dan Rasulnya tuntunkan. Baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya mari kita simak baik-baik presentasi dari kelompok 3, yaitu tentang syarat dan rukun pernikahan. Silakan untuk kelompok 3 tampil ke depan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pernikahan dianggap sebagai ikatan yang sakral dan bernilai ibadah. Agar pernikahan sah secara syar'i, harus terpenuhi syarat dan rukun pernikahan. Contoh rukun-rukun pernikahan sebagai berikut. Yang adalah satu adalah calon suami, yang kedua calon istri, yang ketiga wali dari pihak perempuan, yang keempat 2 orang saksi, dan yang kelima ijab dan qabul yang jelas dan sesuai syariat. Adalah yang ke-1 calon suami dan istri bukanlah mahram. Dan yang kedua mempelai beragama Islam. Yang ketiga atas dasar kerelaan tanpa paksaan. Dan yang keempat tidak dalam masa ihram atau iddah. Dan yang terakhir ada telah balik dan berakal sehat. Wali nikah adalah pihak yang memiliki hak untuk menikahkan mempelai perempuan. Dalam Islam, posisi wali sangat penting sebagai penjaga kehormatan perempuan. Syarat-syarat wali ada beberapa, yaitu laki-laki muslim, balik dan berakal, adil dan bijaksana, dan tidak sedang ihram. Urutan wali nasab yaitu adalah ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, paman, dan seterusnya. Dan jika tidak ada wali nasab, maka wali hakim akan menggantikannya. Dan yang ketiga ada mahar pernikahan. Mahar atau mas kawin adalah pemberian wajib dari mempelai pria kepada wanita sebagai bentuk penghargaan dan tanggung jawab. Islam memberikan panduan dalam memilih pasangan hidup agar tercapai keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Kriteria dalam memilih pasangan sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, agamanya yang utama dan paling ditekankan, keturunan atau keturunan yang baik, kecantikan atau kegagahan. Yang terakhir adalah Rasulullah bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada 2 kelompok utama orang yang haram dinikahi, yaitu mahram muabbad atau bisa disebut selawannya haram dinikahi, dan mahram muakkad, haram dinikahi untuk sementara waktu karena sebab tertentu.
Sekian dari presentasi. Mungkin ada yang mau dipertanyakan. Baik anak-anakku, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Dengan kehidupan keseharian kalian apa yang terjadi dalam masanya. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, kasus pertama ada bapak yang menikahi anak tiri yang bukan saudara karena ibu dari si anak meninggal. Apakah itu boleh? Terus kasus yang kedua, bagaimana dengan menikahi mertua? Misalnya laki-laki menikahi putri seorang janda, tapi sebelum berhubungan putri ini sudah meninggal. Pertanyaannya, bolehkah mertua yang janda ini menggantikan posisi mempelai wanita? Wah, pertanyaan yang luar biasa ini ya. Contoh kasus mungkin terjadi dalam masyarakat kasus. Ya, tolong perhatikan, nanti kita simak dan dengarkan baik-baik penjelasan dari kelompok. Pertanyaannya, baik akan saya jawab untuk pertanyaan tersebut yang sudah ditanyakan. Tiri dari si anak yang sudah janda tersebut bisa dikatakan boleh, tetapi dengan catatan si ibu dari anak tersebut tidak atau belum dicampuri. Untuk pertanyaan yang kedua, itu hukumnya tidak boleh. Ketika statusnya menantu tersebut sudah menikah dengan anak si mertua tersebut, statusnya sudah menjadi mertua. Baik, terima kasih. Ya, begitu ya. Mertua itu tidak dengan melihat anaknya sudah digauli atau tidak oleh menantu. Belum. Kalau belum, maka boleh menikahi anak tirinya dengan catatan kalau anak tirinya mau. Maka syaratnya tidak boleh ada pemaksaan. Untuk status mertua itu tidak dengan melihat sudah atau tidaknya atau belum anaknya dicampuri. Ketika penghulu mengatakan, saya nikahkan engkau, saya terima nikahnya dan kawinnya Markoya binti Matali, dengan mas kawin tersebut dibayar sah. Sah. Ketika saksi bilang sah, maka sejak saat itu dia statusnya adalah sebagai seorang menantu dan haram menikahi mertuanya. Ingat, mertua masuk dalam kategori atau kelompok Wabat. Pertanyaan lainnya? Ya, Mahar tidak masuk dalam rukun pernikahan. baik. Seperti apa jawabannya? Mari kita simak pemaparan dari pemateri. Saya akan menjawab dari pertanyaan kenapa mahar tidak masuk dalam rukun pernikahan. Tepuk tangan jawabannya ya. Memang mahar itu tidak merupakan syarat atau rukun di dalam pernikahan. Sejak akad dinyatakan sah, sejak dia menjadi suaminya, maka sejak saat itu dia berkewajiban untuk mengayomi, mencukupi kebutuhan. Baik, saya rasa itu. Adakah lagi yang lain? Ada pertanyaan lagi? Mari kita lanjut kepada pembahasan topik berikutnya, yaitu tentang hikmah pernikahan dan ketentuan peraturan perundangan RI, yaitu Undang-Undang Perkawinan atau Pernikahan. Untuk kelompok 3, mari kita berikan tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat. Kelompok 4, silakan untuk tampil ke depan mempresentasikan paparan diskusi dalam kelompoknya tadi. Silakan. Baik anak-anakku sekalian, mari kita simak pemaparan dari kelompok 4 tentang hikmah pernikahan dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang sangat perlu diketahui oleh kalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang hikmah pernikahan dan aturan perundang-undangan. Di sini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Desi. Silahkan, Des. Hikmah pernikahan dan aturan perundangan Indonesia. 1. Hikmah pernikahan. Pernikahan merupakan fitrah manusia dan ajaran mulia dalam Islam. Ia bukan hanya ikatan lahiriah, tetapi juga ikatan spiritual yang membawa beberapa hikmah pernikahan antara lain. 1. Menjaga kehormatan dan kesucian diri. Pernikahan menghindarkan dari perbuatan zina dan menjaga martabat, memenuhi naluri dan kebutuhan biologis secara halal. Dengan pernikahan, kebutuhan jasmani dan rohani terpenuhi dalam hikmah. 3. Membangun keluarga sakinah. Tujuan utama pernikahan adalah membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman, cinta, dan kasih sayang. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Dengan RI yang harus diperhatikan. Pernikahan di Indonesia diatur dalam UU No. 16. Minimal calon pengantin adalah 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Sebelumnya, batas usia perempuan adalah 16. Mewajibkan dan menganjurkan adanya bimbingan atau pembekalan pranikah yang bertujuan membekali calon pengantin tentang hak dan kewajiban suami istri. Agama RI menyelenggarakan program bimbingan ini melalui Kantor Urusan Agama KUA bagi calon pengantin secara gratis. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan, dari kalian barangkali ada yang ingin bertanya. Baik, saya akan bertanya tentang bagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur batas usia minimal pernikahan, dan apa implikasi hukumnya jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, baik secara agama maupun negara. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk sekian. Apa dan bagaimana? Mari kita simak penjelasan dari pemateri kita pada pagi hari. Demikian tadi jawaban dari pemateri. Benar sekali ya. Jadi apa sanksinya? Wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kau kepada Allah dan Rasulnya dan juga pemimpin. Pemimpin mengeluarkan undang-undang batas pernikahan minimal 19 tahun. Jangan dilanggar. Baiklah anak-anakku sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Kita berikan sekali lagi aplaus yang meriah. Anak-anakku sekalian. Yang kelima, guru kemudian membimbing siswa untuk merefleksi kegiatan hari ini dan menghubungkannya dengan tujuan pembelajaran untuk memastikan ketercapaiannya. Dan lebih siap terjun dalam masyarakat. Misalnya kalian ditawari, nah ini kamu sudah diminta, apakah kamu siap menikah? Iya atau tidak, tentu kalian punya pertimbangan dan ilmu yang sudah kita dapatkan pada pagi hari. Betapa pentingnya kehormatan seorang wanita, kesucian diri, begitupun yang laki-laki. Mulai sekarang anak-anakku, pastikan kalian berkomitmen dengan diri kalian sendiri untuk menjaga kesucian kalian sampai nanti pernikahan. Ya, sanggup? Dengan harapan dan doa, serta kegiatan pada pertemuan berikutnya, pelajaran dapat diakhiri. Ya, baik, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Mendengarkan koleksi lagu yang telah dipersiapkan di rumah di waktu senggang, akan membuat siswa selalu terhubung perhatian dan konsentrasinya dengan materi pembelajaran hingga tuntas. Saya bisa menikmati pembelajaran hari ini dengan enjoy dan mudah memahami karena materi yang disajikan dengan lagu yang oke banget. Alhamdulillah, pembelajaran PAI bersama Pak Solihin hari ini sangat menyenangkan dan mudah dipahami karena materinya ada di lagu oke banget. Alhamdulillah, kami sangat menikmati pembelajaran PAI hari ini bersama Bapak Solihin karena ada lagunya dan tidak membosankan, mudah dipahami karena materinya ada di dalam lirik lagu. Semoga kedepannya materi-materi dari Bapak Solihin dapat berupa lagu. Semangat Bapak Solihin!
atau syarat berat, wujud cinta yang